Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membentuk keluarga yang islami, yaitu keluarga yang memiliki ciri sakinah dengan hiasan mawadah warahmah. Dan ridho Allah harus dimulai dengan meletakkan pondasi keislaman yang kokoh. Allahus Somad, Allah sebagai tempat meminta. Allahus Sami'ul Basir. Teman-teman sekalian, ada 5 tahapan untuk meraih keluarga sakinah dan menunai barokah dalam sebuah keluarga. Perlu diingat, yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya hanya untuk penjajakan sebelum menikah. Tahap yang kedua yaitu ta'aruf itu lebih fair. Masa penjajakan dengan saling tukar informasi mengenai diri masing-masing, baik tentang kebaikan maupun keburukannya, serta visi dan misi hidup rumah tangga. Ta'aruf yang kedua. Yang ketiga, dengan ta'aruf kita bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tentunya. Oleh karena itu, ta'aruf pertama, ta'aruf kedua, ta'aruf ketiga penting sekali ini dilakukan. Keempat adalah melalui ta'aruf kita boleh mengajukan kriteria calon yang kita inginkan. Yang kelima, melalui ta'aruf kita bila ada cocok jangka waktu ta'aruf ke khitbah lamaran dan akad nikah tidak terlalu lama. Keenam, dalam ta'aruf tetap dijaga adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan karena belum muhrim. Sedangkan kata ta'aruf menurut Kiai Haji Arifin Ilham mengandung arti bahwa teliti akidahnya, akhlaknya, rumah tangganya, usahanya, dan familinya. Jadi ta'aruf itu teliti akidahnya, bagaimana akidahnya, akhlaknya bagaimana, rumahnya bagaimana, di mana, kemudian usahanya apa, dan familinya itu orang-orang baik atau tidak, gitu. Harus dalam ta'aruf. Kiat mencari jodoh dengan 4T. Hadis Bukhari Muslim. T yang pertama adalah takwa, dinnya. T kedua tajir, kayaknya. T keempat tampan, cantik, ganteng. T kelima turunan atau keturunannya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita mencari jodoh hendaklah yang pertama yang harus dilihat adalah dinnya, agamanya, takwanya. Yang kedua baru hartanya, yang ketiga baru wajahnya, dan yang keempat baru keturunannya. Nah ini saudaraku, kalau kita memperhatikan 4 hal ini, insya Allah rumah tangga kita akan selamat dari siksa di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Takwa ini satu, agama Islam, akidah benar, dalam ibadah, saum, sedekah, istiqomah baca Quran, taklim secara rutin. Ini kriteria dari orang yang beragama. Yang kedua tajir atau kaya, sehat jasmani dan rohani, akhlak karimah, punya harta, pandai bergaul,
punya kompeten untuk mencari atau membuka pintu rezeki. Itu namanya kaya. Yang selanjutnya tampan. Tampan itu senyum, salam, sapa, sopan. Turunan atau asal usul orang tuanya, tempat tinggalnya, agamanya, kondisi keluarganya, dan pengakuan masyarakat. Itu terkait dengan cara memilih jodoh. Langkah yang kedua adalah khitbah atau melamar. Setelah ta'aruf maka khitbah atau melamar. Khitbah sebagai kelanjutan setelah ta'aruf dan hasil dari sholat istikharah dalam menentukan pilihan menuju jenjang pernikahan. Perlu diperhatikan dalam khitbah, pertama ada calon yang dilamar dan yang melamar. Kedua, yang dilamar bukan istri orang. Yang ketiga, kedua calon dan keluarga saling meridhoi. Keempat, disaksikan keluarga, tetangga, dan ulama sepuh setempat. 5, harus dihindari tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. 6, kedua calon tidak boleh pergi berduaan tanpa dengan mahram. 7, tidak terlalu lama jarak antara khitbah dengan nikah untuk menghindari fitnah. Yang ke-8, boleh melihat pinangan atau yang dilamar. Nah, setelah itu akad nikah bukan sekedar ucapan ritual, tapi ritual penuh makna, perjanjian yang agung, dampak dunia akhirat bagi kedua mempelai untuk mewujudkan kehidupan bahagia sejahtera dunia akhirat. Oleh karena itu kita harus benar-benar berdasarkan syariat Islam. Akad nikah bukan sekedar upacara, tapi harus memenuhi persyaratan ijab kabul. Yang pertama, harus lurus niat dan himmahnya ketika mau menikah itu ya. Kedua, hindari acara adat. Ketiga, calon pengantin dan keluarga harus banyak berzikir. Keempat, diusahakan menikah nikmati di masjid. Yang kelima, syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang keenam, calon pengantin berbusana muslimah dan syar'i. Yang ke-8, disunahkan mengumumkan dengan bentuk undangan yang islami. Jadi disunahkan mengumumkan dengan bentuk undangan yang islami. Suatu walimah atau pesta dalam pernikahan adalah untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur disunahkan walaupun dengan seekor kambing. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan Ahmad. Tempat aman dan nyaman, mudah terjangkau, tempat duduk yang memadai, pelaksanaan walimah memperhatikan waktu sholat, menu hidangan harus halal dan thayyib, pengantin dirias berbusana muslimah, mengundang fakir miskin, yatim piatu, hiburan yang islami dengan pesan dakwah, mengambil foto, lukisan, perhatikan pengantin, panitia tidak meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara walimah kita meninggalkan sholat, hukumnya besar dosa. Jangan sampai seperti itu. Tahap yang kelima yaitu bekal yang kelima adalah bekal keluarga, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.